berdoa saat turun hujan, karena di situ malaikat turun membawa rahmat dan setiap doa saat turun hujan itu mustajab. Tapi walaupun demikian, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang diajarkan Rasul, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kemudian ditambah dengan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini bermanfaat untuk kami, dan kita katakan mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kami dihujani dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Sebagai bentuk syukur nikmatnya kita kepada Allah, bukan menasabkan hujan kepada bintang, maka kita katakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ini semua datang dari rahmat Allah dan karunia-Nya, bukan dari bintang ini dan itu. Dan ini membantah supaya tidak terkena budaya jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian Kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ma jaa fil istisqa bil anwa. Bab yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul yang menjelaskan tentang al-istisqa bil anwa, meminta hujan kepada bintang-bintang. Dan bab ini adalah bab terakhir yang dijelaskan oleh pengarang dalam Kitab Tauhid yang menjelaskan tentang dunia perdukunan. Kita baca matannya baru kita jelaskan syarahnya. Wa qaulullahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 82. Dan kamu mengganti rizki yang Allah berikan kepadamu dengan kedustaan. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukuhun. Dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang terdapat pada umatku dan tidak bisa ditinggalkan oleh mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fakhru bil ahsabi wat ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyahatu 'alal mayyiti wa qala an-na'ihu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un min jarabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara termasuk perkara-perkara jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan umat Islam. Pertama, membangga-banggakan kebesaran leluhur.
Kemudian yang kedua mencela keturunan. Kemudian yang ketiga mengaitkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dan yang terakhir meratapi orang mati. Lalu beliau mengatakan wanita-wanita yang meratap, kalau dia tidak bertobat sebelum kematiannya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia akan dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga yang sangat panas serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Kemudian juga Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Zaid ibn Khalid dan juga Muslim, di mana Nabi SAW pernah mengimami salat bersama para sahabat, salat subuh di Hudaybiyah. Setelah semalaman turun hujan, ketika seusai melaksanakan salat, beliau menghadap kepada jamaah, kemudian mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang difirmankan Rabb kalian kepada kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka Rasul mengatakan, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Di pagi hari ada di antara hamba-hambaku yang beriman, ada pula yang kufur. Adapun yang mengatakan hujan turun berkat karunia Allah dan rahmatnya, maka ia telah beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Sedangkan orang yang mengatakan hujan turun karena bintang ini dan itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Lah Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas yang maknanya, qala ba'dukum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza fa anzalallahu hadhihi al-ayata fala uqsimu bimawaqi'in nujumi ila qawlihi wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ada di antara mereka berkata, sungguh telah benar bintang ini atau bintang itu, sehingga Allah menurunkan firman-Nya, maka aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang, sampai kepada firman-Nya, dan kamu membalas rizki yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian dengan kedustaan. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bab ini masih menjelaskan seputar dunia perdukunan, di mana bab ini lebih khusus dibandingkan bab kemarin, karena bab ini menceritakan tentang beberapa kesyirikan yang terjadi di masyarakat yang berkenaan dengan turunnya hujan dan dinisbatkan kepada bintang tertentu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Waqi'ah, lengkapnya Allah mengatakan, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ada dua penafsiran para ulama mawaqi'in nujum. Pertama, sesuai dengan terjemahan Departemen Agama, maksudnya bersumpah dengan peredaran-peredaran bintang, karena bintang itu ada peredarannya. Tapi ada yang mengatakan yang dimaksud mawaqi'in nujum, maksudnya nujumul Quran, di mana Al-Quran itu turun tidak sebagaimana Taurat, Injil dan Zabur. Taurat, Injil dan Zabur itu turun sekaligus kepada Nabi
yang diturunkan kitab-kitab kepada mereka, Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, itu secara langsung sekaligus satu kitab. Tetapi Al-Quran berbeda karena ada mawaqi'in nujum. Maksudnya mawaqi'in nujum itu turunnya Al-Quran itu angsur per angsur, ayat per ayat disesuaikan dengan kejadian dan peristiwa. Makanya dalam Quran itu ada istilah asbab nuzul. Ada yang mengatakan mawaqi'in nujum artinya bicara tentang najmul Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya sumpah ini adalah sumpah yang besar. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Kalau kalian mengetahuinya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, maksudnya Lauhil Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, maksudnya para malaikat. Diturunkan dari Rabb semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini dan kamu mengganti rizki Allah dengan sebuah kedustaan? Kalimat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kalian telah mengganti rizki Allah dengan kedustaan. Ada yang mentafsirkan maksudnya rizki di sini adalah nikmat. Jadi kalian telah menjadikan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, kalian dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Jadi ada di antara manusia itu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat kepada mereka, tetapi mereka kufur dengan nikmat. Sebagaimana ayat di sini wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Tapi ada juga yang mentafsirkan sesuai dengan bab yang kita kaji, maksudnya rizqakum di sini artinya hujan. Dan kalian jadikan hujan yang merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, kalian dustakan. Bukannya dinasabkan hujan itu turun dari Allah, kalian nasabkan pula hujan itu kepada bintang-bintang ini dan bintang-bintang itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat di masyarakat, sering kita mendengar kalimat, anggaplah umpamanya di malam hari seperti sekarang ini, kalau nampak langit gelap gulita, tidak ada bintang, tidak ada bulan, memang gelap segelap-gelapnya. Pasti orang-orang mengira bahwa ketidakadaan bintang di langit atau bulan ini menandakan hujan. Ntar lagi mau hujan nih. Kenapa? Tak ada bintang. Sering kita dengar ucapan seperti ini kan. Tapi kalau nampak satu aja bintang di langit, tak mungkin hujan lah, tuh ada bintang katanya. Perkataan seperti ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah termasuk al-istisqa bil anwa? Bab yang kita kaji ini, gambarannya seperti ini, ikhwatu fillah. Mu'allif rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid ini tidak mencantumkan hukumnya, hanya membuat bab majaa fi istisqa bin anwa. Bab apa-apa yang datang dari Quran dan Sunnah yang bicara soal turunnya hujan yang dinasabkan kepada bintang ini dan itu. Kenapa tidak disebutkan hukumnya? Karena memang menasabkan hujan kepada bintang itu ada 3 hukumnya. Bisa jatuh kepada syirkul akbar, bisa jatuh kepada syirkul asghar, dan bisa tidak jatuh kepada kedua-duanya. Kapan itu? Pertama, bisa jatuh kepada syirik besar atau syirkul akbar kalau seandainya diyakini bahwa bintang-bintang yang ada di langit itu, itulah yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa turunnya hujan dan yang semacamnya. Inilah keyakinan orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah itu mereka menganggap bahwa peredaran-peredaran bintang ataupun bulan ataupun matahari itu memiliki pengaruh besar akan sebuah peristiwa yang ada di bumi. Seperti contohnya ketika terjadi gerhana matahari total di zaman Rasul bertepatan dengan meninggalnya putra beliau Ibrahim, di mana orang-orang musyrik jahiliyah mereka menganggap bahwa munculnya gerhana total, kan di zaman itu kan gerhana jarang, kalau sekarang kan selalu ada gerhana. Dulu kan mungkin 10 tahun 20 tahun sekali, sehingga kalau datang gerhana itu menakutkan.
Jadi orang-orang mengira bahwa gerhana itu karena wafatnya salah satu putra Nabi Ibrahim, putra daripada Maria Kiptia, putra Nabi SAW yang terakhir. Jadi orang-orang menganggap tuh kan gara-gara gerhana maka muncullah kematian orang-orang tertentu, atau mungkin hidupnya hidupnya orang-orang tertentu, lahirnya orang-orang tertentu, orang-orang mulia. Maka Nabi SAW membantah keyakinan ini dan mengatakan bahwa gerhana bulan atau gerhana matahari itu tidak berdampak kepada kematian atau hidupnya seseorang. Itu adalah tanda kuasa Allah yang Allah hantarkan kepada hamba-hambanya untuk menakut-nakuti hambanya. Jadi orang-orang jahiliyah itu meyakini bahwa bintang-bintang itu punya pengaruh. Lah keyakinan ini pula, ini keyakinan di zaman umat Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim masih muda, ketika dalam peristiwa besar pembakaran oleh salah satu bawahan Namrud, Ibrahim dibakar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tampakkan mukjizat berupa tidak mempannya api menyentuh menyentuh badan Ibrahim, kecuali hanya pakaiannya saja terbakar semuanya. Jadi pakaian Ibrahim terbakar sehingga Ibrahim menjadi telanjang bulat, tapi badannya tidak tersentuh api. Makanya karena sebab Ibrahim kemudian terbakar pakaiannya sehingga telanjang bulat, maka dialah nanti pada hari kiamat yang pertama kali diberikan pakaian dari seluruh manusia saat dibangkitkan di padang mahsyar. Lah setelah peristiwa itu Ibrahim tidak bisa lagi berdakwah di Irak. Akhirnya kemudian dia pun datang ke daerah Haran, masih daerah Irak juga, daerah Haran namanya. Disitulah Ibrahim mendapatkan di Haran ini macam-macam orang yang melakukan peribadatan. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, dialognya Ibrahim dengan para penyembah bintang, bulan dan matahari itu. Ketika dia mengatakan kepada para penyembah bintang, Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi," jangan-jangan ini Tuhanku, katanya. Kemudian ketika bintang pergi, dia mengatakan, "La uhibbul afilin," aku tidak suka Tuhan. Masa Tuhan kadang muncul kadang pergi? Cemana ini Tuhan gitu. Jadi kita tahu bahwa di zaman Nabi Ibrahim ada umat Ibrahim itu yang mereka menyembah bintang. Lah inilah yang kemudian diyakini kalau sampai bintang-bintang itu memiliki pengaruh secara utuh kepada peristiwa yang terjadi di bumi, maka tidak syak lagi jatuh kepada syirkul akbar, syirik besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak sampai kepada taraf syirkul asghar, syirkul akbar, tapi tarafnya sampai syirkul asghar saja. Kapan itu? Apabila kemunculan bintang-bintang tertentu hanya dijadikan sebab saja. Dia yakin yang menurunkan hujan itu Allah, atau mungkin ada peristiwa-peristiwa di bumi, adanya gempa, adanya tsunami, adanya bencana di mana-mana karena kemunculan bintang-bintang tertentu di langit. Entah bintang Suraya atau bintang apa namanya lah kan begitu. Dia yakin Allah semua yang membuat, tapi gara-gara munculnya bintang itu akhirnya banyak terjadi gempa, tsunami, hujan dan yang semacamnya. Ini namanya menjadikan sebab yang bukan sebab. Ja'ala sabab ma laysa bisabab. Menjadikan sebab yang bukan sebab ini tidak sampai kepada syirkul akbar, tapi syirik kecil saja. Kenapa? Karena masih meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu Allah. Cuman gara-gara munculnya bintang tertentu, itulah yang menjadikan turunnya hujan. Atau lebih mudahnya begini, saya contohkan, kalau seandainya antum naik mobil, antum jadi penumpangnya, ya. Tiba-tiba kemudian dari lawan arah ada mobil lain, hampir mau tabrakan. Tiba-tiba dengan kepiawaian sopir kita ini, dia sanggup menghindari tabrakan sehingga selamat, dan kita tidak bisa percaya kok bisa selamat. Akhirnya dia mengatakan, kalau bukan karena sopir yang handal, tentu habis selesai di jalan. Kalimat ini kufur nikmat, ya. Kalau bukan karena sopir ini canggih menyetir, punya kepiawaian, punya kehandalan dalam menyetir, habislah tabrakan, mungkin dah mati aku di situ. Kalimat ini sekatakan kufur nikmat. Kenapa? Karena menasabkan nikmat keselamatan kepada sopir.
Yang menyelamatkan bukan sopir, yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yakin kalau kita interogasi, enggak mungkin sopir yang menyelamatkan antum. Iya, aku yakin bahwa yang menyelamatkan Allah, tapi gara-gara sopir ini aku selamat. Jadi kalimat dia mengatakan kalau bukan karena sopir ini saya akan celaka, ini tidak sampai syirkul akbar. Kenapa? Karena dalam hatinya yang paling dalam itu dia yakin Allah yang menyelamatkan kan. Cuman dia kurang bahasanya. Harusnya dia bicara kalau bukan karena Allah, kemudian Pak sopir. Harusnya seperti itu bahasanya. Tentu saya akan celaka. Tapi karena dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam hatinya yakin Allah yang menyelamatkan, disitulah letak kesyirikannya. Itulah syirkul asghar. Dan itu bagian daripada kufur nikmat. Bagian daripada kufur nikmat. Allah yang menyelamatkan tetapi dibilangnya sopir yang menyelamatkan. Atau contoh yang mudah, antum punya ustaz, punya guru, ya. Belajar lama antum kepada salah satu ustaz ini. Tiba-tiba antum ada masalah dengan ustaz ini, ditinggalkan dan tidak pernah mengakui aku pernah belajar sama dia. Padahal sudah banyak ilmu yang didapat dari ustaz itu. Karena ada masalah pribadi. Entah masalah yayasan, entah masalah masjid, entah masalah apa pokoknya, bisnis dan begitu seterusnya. Tiba-tiba kemudian ada masalah, langsung itu bukan ustaz saya katanya. Antum kufur nikmat. Sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pengetahuan lewat ustaz itu, tapi antum ingkari. Dan banyak contohnya. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita tentang dua hukum kesyirikan. Pertama syirkul akbar, yang kedua syirkul akbar. Syirkul asghar. Kalau syirkul akbar memang dia menasabkan seluruh pengaruh itu kepada bintang. Bukan pengaruh kepada bintang, hanya dijadikan sebab saja, tapi sebenarnya itu bukan sebab. Dan yang ketiga tidak masuk pada hukum kedua-duanya. Seperti umpamanya kebetulan turun hujan bertepatan dengan munculnya bintang tertentu. Pas muncul bintang itu turun hujan pula. Kemudian kita katakan turun hujan bertepatan dengan bintang ini, maka itu tidak syirik. Sama dengan turun hujan bertepatan bulan Januari, bulan Agustus, bulan Februari, tidak apa-apa. Makanya ada istilah dalam bahasa Arab sudah berbeda. Ada al-istisqa'u bi pakai ba bil anwa, ada al-istisqa'u fi dengan fi gitu ya. Al-anwa, ba dengan fi beda. Kalau fi itu dzarfiyah artinya waktu. Itu tidak ada masalah, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tetapi kalau sudah menggunakan ba harfu jar bil anwa, disitulah letak kesyirikannya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian jadikan atau kalian tukar nikmat Allah dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 211. Wa man yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Siapapun yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran setelah nikmat itu datang kepada kalian, sungguh Allah maha perkas, Allah maha keras akan hukumannya, akan azabnya. Karena orang yang kufur nikmat itu diancam azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan nikmatku ku tambah, tapi kalian kufur dengan nikmatku, azabku menanti. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 28, alam tara ilal ladina baddalu nikmatallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslaunah wa bi'sal qarar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan menjatuhkan kaumnya ke dalam lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam? Mereka masuk di dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Dari dua ayat ini kita tahu bahwa bahayanya orang-orang itu yang mereka tidak mengakui nikmat dan mengganti dengan kekufuran. Harusnya setiap kita ini paham bahwa apa yang ada pada diri kita itu semua nikmat dari Allah dan harus kita syukuri. Abdul Aziz ibn Abi Ruwad pernah berdiskusi dengan Muhammad ibn Wasi rahimahumullahu al-jami'.
Muhammad ibn Wasi ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa luka di tangannya, dan itu lama sekali sembuhnya. Sampai terkadang kambuhan ada nanah dan darah. Nanti sudah kering, datang lagi luka itu, muncul lagi nanah dan darah, dan begitu seterusnya. Dan dia sudah berusaha mengobatinya tetapi tidak kunjung sembuh. Sampai dikatakan kepada Muhammad ibn Wasi ini, ada apa di tanganmu? Kenapa engkau perban tanganmu ini? Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan luka kepadaku di tanganku. Kemudian dikatakan, bagaimana engkau bisa bersyukur kepada Allah padahal penyakitmu ini sudah lama dan tidak sembuh-sembuh? Maka dia mengatakan, bagaimana aku tidak bersyukur dan mengatakan alhamdulillah, katanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan luka ini di mataku sehingga aku tidak bisa melihat. Allah tidak menjadikan luka ini di pipiku sehingga aku malu dengan manusia. Allah tidak menjadikan luka ini di lisanku sehingga aku tidak bisa bicara. Alhamdulillah, gitu. Harusnya seperti itu. Terkadang kita ini mendapatkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang dilihat itu ujiannya, bukan nikmat yang tersisanya. Makanya kemudian para ulama salaf menjelaskan kepada kita, jangan pernah melihat satu titik dari musibah, tapi lihatlah titik nikmat yang lainnya yang masih ada pada badan kita. Seperti yang terjadi kepada Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala. Saat kemudian salah satu kakinya terkena diabetes, di zaman itu kan tidak mungkin ada rumah sakit seperti zaman sekarang, dioperasi tinggal dikasih obat bius kemudian dipotong tidak terasa. Di zaman itu kalau mau melakukan pemotongan, amputasi, harus minum arak atau minum khamr supaya hilang akalnya dan tidak berasa. Dicokoki narkoba bahasa kitanya kan begitu. Akhirnya kemudian sang tabib mengatakan kepada Urwah ini, wahai imam, engkau akan merasakan sakit yang luar biasa. Sebaiknya ringankan sakitmu dengan minum minuman ini. Dilihatnya itu khamr. Kemudian dia mengatakan, tidak, aku tidak akan minum khamr. Kemudian sang tabib mengatakan, engkau akan sakit. Dia mengatakan, aku tidak akan minum khamr. Kemudian dia memberikan alasannya kepada sang tabib dan mengatakan, wahai tabib, kalau saya minum arak ini kemudian saya mabuk, kemudian engkau amputasi dan kau potong kakiku, kemudian Allah takdirkan aku mati, berarti aku mati di atas khamr. Kata sang tabib, lalu bagaimana caranya? Kata Urwah mengatakan, begini saja, tunggu aku berwudu Aku berwudu, kemudian aku laksanakan solat 2 rakaat. Waktu saat solat itu kau potonglah kakiku. Karena kalau seandainya Allah takdirkan aku tidak selamat, aku meninggal di atas solat. Kemudian dipotong. Ketika dia sedang solat itu betul-betul diamputasi. Ya namanya dipotong, mau sekhusyuk apapun tetap sakit. Dipotong. Nggak tahan dia saat solat pingsan. Ketika dia siuman, baru saja dia sadar dari pingsannya, merasakan sakit yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada Urwah dan menghabarkan bahwa salah satu putranya meninggal dunia karena kecelakaan. Ini namanya musibah di atas musibah kan gitu. Baru saja kakinya dipotong, mendengar anaknya pula meninggal kecelakaan. Ya memang terkadang sifat musibah itu seperti itu, ikhwan. Ini belum selesai datang yang lain. Yang lain belum selesai datang yang lainnya pula. Begitulah memang sifat musibah. Tetapi Urwah mengajarkan kepada kita tentang hakikat syukur nikmat. Dia mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dalam kondisi apapun aku tetap memuji Allah. Jadi sang tabib heran dengan kesabaran dan ketabahan Urwah di sini. Kemudian dikatakan kepada Urwah, bagaimana engkau bisa bersabar? Maka Urwah mengatakan kepada sang dokter ini, kepada sang tabib ini, bagaimana aku tidak bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah akan musibah yang aku alami di sini. Kau lihat badanku. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku 2 tangan dan 2 kaki. Kau hanya potong 1, masih ada 3 lagi. Adapun kabar yang menimpaku tentang kematian putraku, aku punya 6 anak, baru 1, masih ada 5. Dari sini ada kaidah dalam syukur nikmat itu, jangan melihat titik musibahnya, tapi lihatlah nikmat yang tersisa kepada kita.
Kalau kita terus memikirkan titik musibahnya, maka kita selamanya tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat tentang nikmat yang tersisa dari diri kita, disitulah muncul perasaan syukur yang ada pada diri kita, sehingga kita senantiasa mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Tapi kebanyakan manusia itu kufur nikmat. Diberikan kesehatan yang lama dari sejak bayi, remaja, dewasa sampai tua. Allah takdirkan ketika tua dia terserang penyakit, boleh mungkin parah, entah stroke, entah gula, entah kolesterol, entah apalah yang menjadikan dia dulu. Terkadang dia mengeluhnya itu luar biasa, seolah-olah dia tidak terima dengan nikmat, dengan musibah yang Allah berikan kepada dia, sehingga terkadang dia jadikan musibah itu seolah-olah azab yang menimpa dia. Itulah kekurangan syukurnya nikmat sehingga jatuh kepada kekufuran. Nah, ini penafsiran yang pertama, bahwa rizqakum di situ artinya nikmat. Tapi ada yang mentafsirkan wa taj'aluna rizqakum artinya hujan. Karena kita tahu bahwa hujan itu juga bagian daripada nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Dengan turunnya hujan, apa yang terjadi? Lapangan yang gersang menjadi hijau. Tumbuh-tumbuhan yang sudah akan layu mati tiba-tiba segar dan hidup kembali. Dengan adanya hujan, akhirnya perairan di mana-mana menjadi lancar. Sawah-sawah teraliri air, ladang-ladang teraliri air, hutan-hutan belantara dan begitu seterusnya, dan itu menghasilkan buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan. Dedaunan yang kita makan untuk lalapan, biji-bijian, buah-buahan dan yang semacamnya, itu kan nikmat dari Allah. Lah itu penyebabnya dengan turunnya hujan. Makanya hujan nikmat. Belum lagi dengan hujan ini membuat cuaca yang tadinya panas terik-teriknya akhirnya menjadi ademlah sedikit. Yang tadinya banyak debu di mana-mana akhirnya menjadi segarlah pemandangan mata kita. Itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak orang-orang yang kemudian mencela hujan dan mencela panas. Ketika datang panas, dicela panas, kapan turun hujan katanya. Ketika turun hujan, kapan panasnya? Si hujan terus katanya. Terutama mak-mak kan gitu ya. Intinya bahwa di sini bahwa hujan itu adalah nikmat karena manusia tidak mungkin lepas daripada hajat mereka kepada air. Tetapi betapa banyak orang-orang yang kufur nikmat hujan ini dengan menyandarkan bahwa turunnya hujan ini karena datangnya musim tertentu, munculnya bintang ini dan itu. Maka ini sebuah kekufuran. Padahal Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan asabana matar, di zaman Rasul, kata Anas, kami tiba-tiba kemudian turun hujan. Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa hasara thawbahu hatta asabahu al-matar. Ketika turun hujan, maka Nabi SAW sengaja membuka bajunya supaya bahunya terkena hujan, terkena air hujan. Sengaja membasahi dirinya dengan hujan dan pakaiannya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, lima sana'ta ya Rasulullah, untuk apa kau lakukan seperti itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, innahu hadithu ahdin bi rabbi, sesungguhnya ini permulaan turunnya rahmat Allah kepadaku. Jadi turunnya hujan itu rahmat, dan itu sunnah hukumnya. Kalau ada hujan, antum dalam rumah itu mengenakan hujan itu kepada sebagian pakaian atau kepada sebagian badan. Syukur-syukur antum hujan-hujanan ya. Karena itu untuk merasakan rahmat yang turun kepada kita. Ini mah terbalik kan, kalau hujan sibuk tuh. Jemuran sana, jemuran sini kan, lari sana, lari sini kan. Antum saja lari sampai kepleset tuh untuk menghindari, padahal hujannya sebentar saja. Tapi celakanya seumur hidup antum jatuh akhirnya patah kakinya. Padahal Nabi SAW biasa dia justru menganggap hujan ini rahmat sehingga harus dibasahi badan dan pakaiannya kan. Jadi tidak masalah, tidak usah kemudian kita ini terlampau kemakan isu di masyarakat gitu ya. Kalau seandainya kena hujan nanti sakit kepala, cepat masuk rumah, cepat kau mandi biar nggak sakit kepala dan begitu seterusnya ya. Kan begitu ya. Nggak tahu itu di segi kesehatan gimana. Tapi yang jelas bahwa Nabi sengaja justru membuka pakaiannya, disentuhkan dengan hujan dan juga badannya. Kemudian Rasul mengatakan, innahu hadithu ahdin bi rabbi, ini permulaan rahmat yang turun. Saya ingin mendapatkan rahmat ini.
Makanya Nabi SAW menganjurkan berdoa saat turun hujan, karena di situ malaikat turun membawa rahmat dan setiap doa saat turun hujan itu mustajab. Tapi walaupun demikian, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang diajarkan Rasul, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kemudian ditambah dengan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini bermanfaat untuk kami, dan kita katakan mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kami dihujani dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Sebagai bentuk syukur nikmatnya kita kepada Allah, bukan menasabkan hujan kepada bintang, maka kita katakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ini semua datang dari rahmat Allah dan karunia-Nya, bukan dari bintang ini dan itu. Dan ini membantah supaya tidak terkena budaya jahiliyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya tentu adab-adab hujan banyak. Kalau nampak hujannya membahayakan, pamannya kan, nampak kencang hujannya, kok atap rumah sudah mulai bunyi, jangan-jangan murnya terbang satu-satu pula, ini mulai membahayakan, mulai banjir. Maka Nabi SAW menyuruh kepada kita untuk membaca Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akam wa tirab wa butunil awdiyati wa manabiti syajar. Ya Allah, janganlah hujan ini dijadikan kepada kami musibah. Kalau memang hujannya akan membahayakan, maka pindahkanlah hujan ini ke tempat-tempat tinggi, ke perbukitan, ke tempat-tempat tumbuhnya tanaman, ke lembah-lembah sana, jangan ke sini. Jadi antum bisa jadi pawang hujan dengan membaca doa ini. Itu bisa mengalihkan hujan. Baca doa ini. Kok enggak ke alih-alih Ustaz, tetap aja hujannya di sini. Nah, itu sudah takdir itu. Memang harus hujan di situ kan, mau diapakan lagi kan itu. Tapi kalau seandainya tiba-tiba hujannya pergi, alhamdulillah. Jangan takabur pula aku yang ngusir hujan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara dalilnya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kemudian Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW bahwa ada 4 perkara termasuk perkara jahiliyah. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang terjadi pada umatku, menunjukkan apa? Umat Nabi, karena umat itu ada 2 ya. Ada ummatud dakwah, ada umat istijabah. Umat dakwah itu maksudnya orang kafir, umat Rasul juga gitu ya, tapi mereka perlu didakwai masuk Islam, disebut ummatud dakwah. Tetapi kalau yang dimaksud ummatul istijabah itu maksudnya umat Rasul yang sudah masuk Islam. Hadis ini bicara tentang umat al-istijabah, umat Islam. Kita tidak cerita orang kafir. Kata Nabi SAW, ada 4 perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang terdapat pada umatku. Artinya sejak zaman Rasul sampai hari ini, 4 perkara ini tidak mungkin bisa dihilangkan. Ada saja di antara umat Islam yang terjangkit dengan 4 perkara ini. Rahmat terhindar dari 4 perkara ini. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Yang pertama, membanggakan nenek moyang. Mencela keturunan. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang tertentu. Dan yang terakhir, an-niyahah, meratap kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa kalau sudah disebut amrul jahiliyah, perkara jahiliyah, berarti perkara ini tercela. Sebagaimana Al-Quran sering menyinggung kalimat jahiliyah yang menunjukkan celaan. Contohnya Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah, padahal siapa yang lebih baik hukumnya bagi mereka dibandingkan hukum Allah jika mereka yakin? Ini celaan bahwa hukum jahiliyah itu tidak sebagus hukum Allah. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab 33, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian tetap di rumahmu, jangan kalian berhias seperti tingkah laku buruk orang-orang jahiliyah.
Di sini bentuknya celaan kan itu. Wanita tidak boleh bersolek seperti ala jahiliyah atau tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang jahiliyah di sini. Dalam hadis Nabi dalam Quran surah Al-Fatah ayat 26 Allah mengatakan id ja'alal ladzina kafaru fi qulubihim alhamiyatu hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan jahiliyah. Jadi kalau Quran menyebut kalimat jahiliyah itu maksudnya konotasinya buruk, celaan. Sama dengan Nabi SAW di banyak hadisnya ataupun perkataan para sahabat, di banyak asarnya kalau sudah menyebutkan amrul jahiliyah itu negatif. Contoh umpamanya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innama tanqudu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'rif al jahiliyah. Sesungguhnya putusnya tali Islam sedikit demi sedikit apabila tumbuh dalam Islam ini orang yang tidak mengenal urusan-urusan jahiliyah. Ataupun Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat hadis Muslim, man khala ayadan min ta'atillah, man khala ayadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamah wala hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unukihi bai'atun mata mitatal jahiliyah. Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan kepada penguasa, maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya argumen apapun. Dan barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat, maka matinya seperti keadaan orang-orang jahiliyah. Lihat bagaimana Nabi SAW juga mencela kalau disebut jahiliyah. Lalu apa sih jahiliyah itu sebenarnya? Orang itu dikatakan jahiliyah itu apa definisinya? Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika mendefinisikan jahiliyah mengutip firman Allah surah Al-Baqarah ayat 170. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami saja. Kata Syekh Utsaimin, maka setiap orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kemudian berpaling kepada adat istiadat, berpaling kepada tradisi nenek-nenek moyang mereka, tradisi masyarakat, dan semuanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang disebut dengan jahiliyah. Jadi setiap yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, berpaling kepada tradisi nenek moyang, berpaling kepada adat istiadat, berpaling kepada kebanyakan manusia, padahal sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti dia di atas jahiliyah. Berarti di sini kita tahu jahiliyah tidak selesai di zaman Rasul, tapi akan terus ada sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan minggu depan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa